Jadi kalau ada orang ngomong negatif, saya nggak percaya karena saya tahu prosesnya gitu. Karena saya tahu keilmuannya, saya pernah belajar gitu direct selling ini. Kalau saya makanya fokus di setiap ketika main PTBS ini fokus. Karena saya udah tahu dari akarnya sampai ujungnya. Tugas kita mah cuman gimana caranya membentuk tim penjualan itu. Assalamualaikum teman-teman. Alhamdulillah nih saya kedatangan tamu dari Cikampek, ya, tetanggaan nih. Kebetulan nih saya Purwakartanya mendekati Karawang. Ada Ibu Marlin ya Bu ya? Iya. Masya Allah. Bu, tahu saya awal dari mana sih Bu? Dari TikTok. Oh dari TikTok? Iyalah. Kok bisa ketemu sekarang? Emang udah lama lihat TikTok saya? Iya, 2 bulanan. 2 bulan? Saya pelajari semua, bukan Mas Aldian aja. Oh, gitu. Semua saya pelajari. Lu pelajari semua selama 2 bulan itu ya? Iya. Kenapa memutuskan sekarang datang ke rumah nih? Saya pengen belajar. Pengen belajar. Alhamdulillah Bu Marlina ini setelah 2 mingguan lah chat-chatan sama saya ya. Kan lagi di luar kota waktu itu ya? Alhamdulillah Di akhirnya Cirebon, di Cirebon. Akhirnya memutuskan bergabung di Sahara dan hari ini mau ambil produk sekalian belajar. Nah, insya Allah ya. Cuman kan saya juga penasaran apa yang membuat Ibu percaya, padahal kan nggak bisa jadi wah bohong nih kan, TikTok doang gitu. Iya. Kenapa Ibu percaya akhirnya Iya, Bang. daftar dulu sebelum datang ke rumah saya? Pertama memang aku pelajari dulu ya profilnya PTBS. Oh, liatin profil. Ya, profilnya PTBS dulu. tentang PTBS itu apa dan siapa gitu, dari mulai perizinannya, dari mulai halal dan haramnya, sama nggak nih dengan MLM sebelumnya. Walaupun PTBS namanya beda ya, bukan itu penjualan langsung berjenjang syariah tadi ya. Cuman kan memang secara sistem kan hampir mirip lah seperti itu. Tapi saya pondasi pertama tuh halal dulu, halal dan legal. Halal dan legal itu udah saya pelajari. Oh, dipelajarin dulu itu ya? Saya pelajari dulu. Oke, gitu kan. Terus saya pelajari lagi testimoni gitu kan. Saya belajar juga dari beberapa orang yang sudah sukses. Jadi 2 bulan itu Iya, WA gitu banyak. ya? Makanya waktu saya WhatsApp-an doang ya? Cuma WhatsApp-an doang gitu. Jadi oke lah kalau begitu bismillah gitu. Karena bisnis sendiri saya merasa tidak mampu karena sumber hidup saya belum pernah berbisnis. Jadi saya pikir mungkin dengan kolaborasi ini saya akan terbantu gitu loh. Betul. Terbuka jalannya dan terbantu ya. Karena saya juga punya impian-impian Mas. Saya pengen impiannya saya muluk-muluk banget. Banget. Boleh nggak disebut? Boleh. Kan biasanya orang lain ngomongnya jangan terlalu tinggi ngimpi, ngapain nanti yang ada-ada aja kan. Kebanyakan orang kan seperti itu. Iya. Kalau Ibu malah punya impian ya? Kalau saya impiannya muluk. Saya pengen bisa bangun sebuah masjid. Pengen bangun masjid. Walaupun kecil-kecilan, tapi saya pengen karena dari mulai almarhum masih ada, kita berdua sudah memang bermimpi seperti itu. Terus kedua, saya pengen bisa lebih banyak berbagi, lebih banyak berbagi. Ibu kan udah tua. Betul. Itu. Cari bekal. Nah, Dan ketiga ini tadi pengen bantu teman-teman juga di sekitar kita, lingkungan saya bergaul kan kebanyakan pensiunan dalam ekonomi yang ya pas-pasan lah gitu ya. Mungkin awalnya uangnya ada lama-lama habis. Ya iya. Nggak tahu mau ngapain. Ya betul, walaupun misalnya dapat pesangon tapi kebanyakan udah pada tipis gitu. Jadi ya mudah-mudahan sih mereka percaya ya dengan PTBS ini. Kita sampaikan gini-gini, siapa tahu kita bisa umroh bareng, meningkatkan perekonomian mereka, paling tidak untuk persiapan hari kedepannya buat mereka gitu loh. Itu sih tujuan saya, impian saya begitu. Ini pelajaran buat kita semua. Ini ciri-ciri leadership, memang pengalaman Ibu ya. Tapi Ibu tuh udah ada jiwa leadershipnya. Jadi orang yang punya impian biasanya suka jadi lead di depan. Karena kebanyakan orang tuh sekarang itu udah nggak punya impian. Jadi udah takut mimpi. Takut nggak? Kalau di awal-awal kita ngomong saya pengen punya rumah mewah, pengen berangkat umroh, pengen berangkat haji, pengen bangun masjid, itu tabu di masyarakat. Kalau Ibu ngomong kayak gitu dianggapnya gila sekarang. Nah, ketika kita punya impian, kebanyakan ya di PTBS ini yang daftar itu ada orang yang punya impian. Tapi kalau impian kita direalisasikan di dunia konvensional itu berat. Makanya bergabung di PTBS karena di sini sebenarnya impian kita itu bisa tercapai dengan mudah kalau tahu ilmunya. Dan kenapa saya milihnya PTBS waktu itu? Karena satu legal. Banyak orang-orang nggak tahu, Kak. Saya dulu kan kuliah manajemen aset ya, belajar yang namanya manajemen produksi, manajemen keuangan. Nah, di manajemen produksi itu belajar juga manajemen pemasaran juga ada. Jadi di Indonesia tuh nggak melulu bisnis konvensional. Jadi network marketing itu cuma sistem pemasaran ya untuk menjual produk. Coba lu lihat produknya, Bu. Nah, Ibu harus paham juga nih.
Nih, produk ini bisa sebenarnya owner Pak Haji Febran Agung bisa menjual secara konvensional. Nggak usah network marketing, gampang. Misalnya nih, saya bikin produk kayak gini, LVN Collagen, misalnya Maklon aja bikin. Sekarang kan lagi viral skincare ya, Maklon kayak gitu kan. Bisa konvensional kalau kita punya uang, ya kalau kita punya relasi. Uang banyak. Iya. Misal nih, saya bikin kolagen nggak usah bikin sendiri, misalnya pabrik orang lain, saya ambil, ini jadiin produk saya tinggal siapin biaya iklan, saya bayar influencer, produknya dikenal, laku kan? Yang untung siapa? Tapi nggak sedikit modalnya. Iya, nggak sedikit modal. Dan yang untung saya kan? Iya. Saya tinggal sewa bayar karyawan. Udah, kaya. Saya bisa kalau laku banget, kaya. Kalau laku. Nah, cuman kan manfaatnya buat siapa itu? Buat diri sendiri. Apakah karyawan bisa kita bikin kaya? Ya, cuma gaji doang. Iya. Ya, enggak. Dan nggak mungkin kita karyawan bikin pinter. Nanti dia bikin sendiri kan? Paling ya sesuai kerjanya. Itu pun bisa. Itu nanti kalau kita ngurus izinnya namanya SIUP, surat izin usaha penjualan. Nanti langsung tuh. Nah, pakai sistem yang kedua ada network marketing. Produk ini, nah tadi konvensional. Bisa juga dengan network marketing. Nanti izinnya SIUP L, surat izin usaha penjualan langsung. Beda tuh nanti izinnya. Nah, kalau network marketing, sistemnya kayak gini, Bu. Nah, misalnya AA nih punya pabrik kolagen. Ya, kolagen mereknya awalnya bukan LVN Collagen. Terus saya bikin, saya mau ambil kolagennya, nanti namanya LVN Collagen, tapi khusus dijual di saya. Nah, saya ambil produk itu. Jadi dijual cuma di perusahaan saya. Kalau sekarang kita ngomongin PTBS. Nah, produk kolagennya bagus nih. Enak dan kandungan kolagennya 5.300. Akhirnya saya ambil tuh. Kita kerja sama. Bikin merek namanya LVN Collagen cuma dijual di PTBS. Jadi di sini ntar ada keterangan nih, Ibu harus paham nanti. Nih lihat, diproduksi oleh PT Mandala Cahaya Santosa. Ini misalnya PT-nya A nih. Nah sekarang lihat, didistribusikan melalui sistem penjualan langsung oleh. Jadi LVN Collagen ini nggak bisa jual ke orang lain, ke perusahaan lain, ke minimarket nggak boleh. Jadi pabrik distributor utamanya cuman PTBS. Nah, PTBS sebagai distributor utama kalau direct selling itu. Nah, PTBS juga nggak bisa jual karena izinnya SIUP L. PTBS nggak bisa jual simpan di minimarket, di toko, dan nggak bisa. Karena direct selling itu member to member. PTBS itu membuat member, jaringan. Nanti orang yang belanja pertama ke dia jadi jaringannya, jadi membernya. Dan siapa yang menjual produk ini? Ini di aturan Kemendag ya. Yang berhak menjual ini adalah member. Ke siapa? Ke member lagi. Mitra tadi ya. Makanya namanya direct selling. Jadi jualnya member to member. Ya, kalau di zaman dulu perekrutan ya emang aturannya kayak gitu. Ya, aturannya kayak gitu. Wah, kenapa kita harus ngerekrut orang? Kenapa nggak jualan satuan? Ya kalau mau jualan satuan jangan daftar network marketing konvensional. Misalnya kita beli produk di pasar, ya. Misalnya 1.000 dus, nanti kita jual, itu bisa. Tapi kalau di network marketing, kita harus member ke member jualnya. Boleh nggak kita jual ke toko? Boleh. Tapi kita harus member dulu. Jual satuan ke member dulu. Nah, jadi perekrutan itu terjadi karena aturannya. Tapi emang kelebihan jadi member ini banyak. Kang, saya boleh juga nggak jual satuan? Boleh. Ibu cuma dapat laba, keuntungan dari selisih produk. Dan orang yang beli cuma dapat produknya doang, nggak dapat manfaat lebih. Kalau jual satuan secara konvensional, boleh loh ibu juga nanti jual satuan ke teman. Misalnya ibu dapat harganya satu boxnya 180.000. Ibu jual 200.000, dapat untung nggak? 20.000 kan? Tapi manfaatnya itu kan 20.000. Terus bagi yang beli manfaatnya apa? Ya, cuman dia dapat produk doang. Sama dan kalau mau dikonsumsi sendiri ya, tapi kalau mau dia jual lagi ya. Jadi ya kelebihannya cuma produk doang lah. Gitu. Nah makanya ada kelebihan kedua kalau di network marketing tuh. Gimana kalau kamu jadi member aja, tapi belinya nggak satuan. Kalau satuan mah kan mahal nih, 200.000 sampai 250.000. Udah per paket aja. Kalau per paket plus jadi member itu kelebihan sebenarnya. Bukan jadi kekurangan. Oh kenapa harus rekrut? Enggak, justru ini kelebihan buat si pembeli. Daripada beli satuan jadi mahal, mending langsung 14 box aja. Jadi murah nih, 2.500.000. Jadi totalnya cuma 180.000 per boxnya. Plus ketika kamu jadi member ada kelebihan. Kelebihannya apakah? Kelebihannya nanti kalau repeat order produknya habis, harganya jauh lebih murah. Jadi 125.000-an. Dan kita bisa jual lebih mahal. Dapat untungnya, marginnya lebih besar. Tapi kamu berpeluang jadi resellernya. Nah, ketika jadi reseller, kamu berkesempatan dapat motor, mobil, dan rumah. Itu kelebihannya jadi member gitu. Ya, dibanding jual satuan. Dan itu udah ada aturannya. Jadi, kenapa akhirnya, saya tertarik dong jadi membernya. Nah, itulah jadi dari member ke member tuh. Jadi bukan dia tugasnya ngerekrut orang. Enggak. Sebenarnya basicnya jualan produk.
Cuman mau jualannya satuan, untungnya sedikit, dan nggak dapat untung si pembelinya jangka panjang, atau mau jadi member jualnya per paket gitu. Jadi kita menjualnya per paket plus jadi member gitu, bukan lagi perekrutan sebenarnya. Mau nggak belinya banyak plus kamu jadi member. Nah, cuman ini masyarakat kan belum tahu. Taunya rekrut sini, rekrut sana. Enggak. Basicnya termasuk anak saya masih berpikirnya seperti itu. Memang kan tidak sistem caranya memang seperti itu, hanya mungkin ada perbedaan. Nah, itu sistem pemasaran aja emang yang dibuat oleh pemerintah. Aturannya kayak gitu, kita dibatasi. Nah, itu dari Kementerian Perdagangannya kayak gitu tuh. Nah, PTBS lebih detail lagi. Kenapa? Karena PTBS ini izinnya sekarang di MUI juga, diawasi sama MUI. Jadi izinnya penjualan langsung berjenjang syariah. Jadi akad-akadnya harus jual beli. Akadnya harus jual beli, produknya harus benar-benar bermanfaat. Makanya saya kan waktu Transfer tuh membeli produk ini. Kalau zaman dulu perusahaan direct selling atau network marketing, produknya kadang asal ada dan nggak semua orang masuk gitu. Misalnya ibu bikin direct selling produk kesehatan toh gitu. Jadi orang yang nggak sakit pengen kaya dipaksa beli obat sakit gitu, dipaksa beli obat gitu. Bener-bener kayak gitu. Nah, kalau PTBS beda. Pak Haji Febrian bikin produknya masuk ke semua segmen. Misal saya ke ibu, ya saya nggak mungkin lah jualan produk laki-laki atau Eco Racing to. Bu, saya tawarin atau vape kan nggak mungkin. Saya tawarin nih FPN kolagen, ada skincare Bu, ya ada perawatan tubuh perempuan juga. Saya tawarin itu. Kalau ke anak muda, saya kan nggak mungkin nawarin skincare. Misalnya belum punya istri, saya buat pacarnya aja. Nggak mungkin. Nih produk PTBS, ada vape, ngerokok kan? Ngerokok boleh. Nah, ini ada vape di PTBS ini. Nah, ini contohnya nih. Nah, ini vape nih Bu. Ya sih udah pakai juga itu, pengalaman udah tahu. Ada vape namanya B-Pods. Masuk kan? Ya, masuk kan ke siapapun. Daripada beli rokok sempurna. Ya udah kerja di sana. Satu-satunya orang yang nggak ngerokok di sana tuh saya, karena saya resign waktu itu. Puluhan tahun ngerokok dapat apa? Ya kita cuma bakar uang doang, walaupun emang kita dapat keenakan menurut kita ya. Cuman kan kita manfaat value di atas itu nggak ada ya Bu ya? Bener nggak? Tapi yang untung siapa? Iya, dan bukan karyawannya, bukan supervisornya, bukan manajernya. Saya pernah jadi di sana. Jadi manajer bolehlah gaji 20 juta waktu itu ya. Jadi manajer 25 juta. Tapi kerjanya, lebaran kalau disuruh kerja. Sampai malam saya padahal baru jadi asisten supervisor waktu itu. Mau jadi supervisor, kerjanya sampai jam 9 malam, sampai jam 10. Bukan buat karyawan, tapi buat pemilik, pemegang saham. Dan siapa pemegang sahamnya? Emang punya Indonesia itu rokok? Enggak. Banyak kan pemegang sahamnya dari luar semua. Nah, saya kasih tahu nih, kayak produk Indonesia, ada B-Pods diproduksi di Indonesia, distributor utamanya orang Indonesia juga. Uang kita tuh muter ke orang Indonesia juga, dibagiin lagi ke kita muter di situ. Jadi kita harus pikiran kitanya jangan berpikir bahwa ini loh kita merekrut orang. Nah, ya itu kan hanya stigma di masyarakat. Mindsetnya jadi sebenarnya PTBS ini kompleks Bu. Dari setiap sisi bisnis tuh kita bisa jelasin. Dan unik banget. Ya, ini baru sekedar B-Pod dong. Nah, value-nya kalau kita pakai produknya, kita punya kesempatan menjadi resellernya. Nah, tentunya untuk jadi reseller kita harus jadi membernya kan. Sekarang nanya, emang nggak nawarin member? Nawarin, tapi secara soft selling. Kalau belanja pernah nggak ditawarin? Udah punya kartu member? Setiap kan. Itu nggak pernah lupa. Kalau lupa dihukum itu. Walaupun kita nggak disuruh daftar ya, enggak. Tapi soft selling itu. Belanja itu mereka supaya terikat gitu. Itu kan tugasnya itu supaya ngikat. Jadi kalau aku udah punya member, tapi kan dapat sedikit aja gitu. Ya, manfaatin doang. Itu sebenarnya manfaatnya buat minimarketnya supaya kita mau belanja ke yang lain tuh, saya mau membernya di sini. Nah, sama di network marketing juga. Kenapa kita disuruh jadi member? Supaya ngikat. Saya mau udah jadi member PTBS, beli sabun mendingan di PTBS. Toh kelebihan jadi member, belinya murah. Dapat poin gitu kan. Sama kita juga dapat poin kalau belanja repeat order. Daripada beli di luar nggak dapat poin, nah di PTBS mah dapat poin ya. Jadi belanjanya di PTBS. Nah, itu fungsinya member tuh. Dan bahkan lebihnya dari member, kita produknya lebih murah dan kita berkesempatan jadi reseller. Gitu loh. Detailnya kenapa kita tuh semangat nawarin orang untuk daftar di PTBS jadi membernya. Gitu. Ya karena saya pengen orang-orang ngerasain sekarang mah pakai sampo ada kesempatan punya Pajero. Di luar sana kan mau kita beli sampo 1 truk juga nggak mungkin dapat hadiah Pajero kan? Paham ya? Nah itu direction seperti itu. Jadi semua produk ini ada pabriknya, tapi bukan pabriknya PTBS. PTBS itu sebagai distributor utama. Ya kayak ini nih Men's Experience. Ya di sini ada nanti ya PT yang memproduksinya ya.
PT Kosmetika Global Indonesia. Ini tuh yang punyanya Juragan 99 kerjasama Pak Haji Febrian. Ini sampai ke produknya semua banyak. Makanya di PT BES kita punya izin MUI. Nah, untuk marketing tuh nggak wajib punya izin MUI, nggak harus. Makanya banyak yang nggak ada izin PLBS, nggak harus, itu nggak wajib. Untuk beredar, untuk stay di Indonesia, izinnya dari Kemendag, SUP-L. Nah, PT BES pengen lebih syariah. Jadi ada pertanggungjawaban lah nanti di akhirat. Nah, makanya izin lah kayak MUI, dan nggak izin MUI nggak apa-apa, yang penting syarat dari Kemendag ada produk bermanfaat, produknya penjualannya benar, tuh udah jalan. Jadi kalau ada orang ngomong negatif, saya nggak percaya karena saya tahu prosesnya gitu. Karena saya tahu keilmuannya, saya pernah belajar gitu direct selling ini. Kalau saya makanya fokus di setiap ketika main PT BES ini fokus. Karena saya udah tahu dari akarnya sampai ujungnya. Tugas kita mah cuman gimana caranya membentuk tim penjualan itu. Jadi saya nggak ngelihat kiri kanan, nggak ngelihat apa stigma masyarakat. Tugas saya siapin tim, bentuk tim, lakukan penjualan sebanyak-banyaknya. Dan kasih tahu masyarakat inilah PT BES. Walaupun banyak yang nggak percaya. Tapi kalau percaya, jadilah kayak saya. Nah, alhamdulillah teman-teman, akhirnya Bu Marlina tadi saya baru ngasih fondasi bisnisnya sama product knowledge dulu. Ya, nanti trainingnya insya Allah minggu depan di Prime Academy, marketing plan sama digital marketing. Produknya tadi udah saya rekomendasiin beberapa produk perawatan buat ibu ya, juga buat kesehatan, kecantikannya juga ada, juga buat parfumnya. Alhamdulillah udah ngambil sebagian, nanti sebagian lagi dikirim setelah produk yang lainnya habis. Bu Marlina alhamdulillah ambil eksekutif ya Bu ya. Belanja 210 box, berpeluang dapat 15 kali semuanya. Tinggal belajar bareng-bareng ya. Insya Allah. Dengan bimbingan Mas Aldi. Iya, yang penting mah mau belajar. Jadi beratnya sekolahnya udah ada, mau masuk sekolah atau enggak. Yang lulus itu bukan yang pinter. Yang lulus itu yang mau masuk sekolah setiap hari. Bener nggak? Betul. Banyak orang pinter yang akhirnya nggak lulus kan. Tapi orang yang biasa aja, kalau masuk setiap hari walaupun dia nilainya jelek, kata gurunya, wah ini mah lulusin aja, lulus. Jadi yang penting itu rajin, bukan pinter enggaknya teman-teman. Jadi siapa aja bisa sukses. Yang penting rajin aja. Semangat. Gitu, semangat insya Allah. Karena masih banyak teman-teman ibu-ibu seumuran ibu nih yang pengen bisnis masih banyak, dan mereka nggak tahu mau dimentorin sama siapa, mau sama saya canggung gitu kan, bener nggak? Mau sama laki-laki kan banyak kan mitra PT BES laki-laki kan, canggung gitu kan. Nah kalau kayak ibu ini tampil bisa ngebantu orang-orang di luar sana yang ibu-ibu juga tapi canggung mencari mentor, bisa jadi ibu lah solusi mentornya nih. Perempuan juga, misalnya sebaya seumuran, saya masih semangat loh pengen bisnis, tapi canggung mau ke anak muda laki-laki lagi. Nanti ibu masuk ya di kalangan itu, yang pengen ya misalnya pensiunan tapi pengen punya penghasilan buat anak cucunya misalnya, supaya bisa mandiri. Nah nanti ibu masuk nih Bu Marlina nih. Jadi sekarang masih tahap belajar, insya Allah nggak lama, 1 bulan full insya Allah pasti bisa. Terutama yang ibu-ibu rumah tangga nih yang pengen dapat penghasilan dari rumah, ya nggak ganggu aktivitas di rumah, bisa ngerjain dari rumah. Paling itu aja dari kita. Makasih banyak Bu ya. Sama-sama. Semangat nih, jangan sekali doang kesininya ya. Nanti sekali doang silaturahminya. Sering-sering main aja kesini, tenang, kue-kue mah disediain. Sambil Ya. silaturahmi, ngobrol-ngobrol. Terus kalau ada teman-teman yang emang pengen bisnis, ajak aja kesini. Ya, ini insya Allah nambah-nambah relasi kita sih. Ini baru step pengenalan doang, karena kita baru pertama kali ketemu kan. Nah, step pengenalan doang, insya Allah kita kenal produk dulu. Pokoknya sampai Terima kasih ketemu banyak, pertemuan Mas selanjutnya ya. Aldian, ya. Nanti minggu Makasih depan saya banyak, undang ya. ke sini untuk training di rumah. Insya Allah. Bu Marlina dari Sehat. Cikampek. Tinggal nunggu produknya datang ke rumah, nyobain. Oke. Oke. Makasih banyak ya. Bu, Salam hati-hati di buat jalan ya. tetehnya. Iya.